Guys, kalian udah tahu belum? Sebagai perwujudan transformasi dalam membangun bank sentral digital di masa depan, Bank Indonesia bakal menerbitkan Central Bank Digital Currency, atau dalam kata lain, sebentar lagi bakal ada rupiah digital. Kira-kira bakal saingan dengan Bitcoin nggak ya? Tapi sama nggak sih sistemnya? Terus efeknya terhadap perbankan Indonesia apa? Apakah nantinya bisa digunakan oleh semua orang? Dan apakah justru akan bersaing dengan e-wallet dan berbagai produk investasi? Sebelum kita simak penjelasannya, kita akan mulai omongin kegiatan keuangan sejak awal peradaban manusia. Pertama kali transaksi ekonomi dimulai dengan barter pada zaman batu. Kemudian manusia yang egaliter mulai memikirkan keberlangsungan hidupnya yang salah satunya bergantung pada transaksi ekonomi. Pada masa selanjutnya, manusia mengeksplorasi alam dan menemukan berbagai jenis logam yang digunakan sebagai alat tukar. Perkembangan manusia semakin kompleks dengan hadirnya kerajaan-kerajaan dan negara yang memaksa mereka memiliki mata uang tersentralisasi. Dari sinilah perkembangan ekonomi dan keuangan dimulai. Sentralisasi yang dilakukan oleh kerajaan dan negara yang berdaulat melahirkan tak hanya transaksi jual beli, namun juga transaksi antar mata uang yang dalam era modern sekarang kita sebut sebagai forex. Era baru keuangan yang selama ini arusnya lamban, tiba-tiba menjadi begitu cepat dengan adanya internet. Kita mungkin berpikir era baru peradaban manusia akan terjadi dalam beberapa puluh tahun sampai beberapa ratus tahun ke depan. Tapi justru akibat COVID-19 dan pembatasan yang begitu ekstrim mendorong umat manusia melakukan digitalisasi begitu cepat. Pada 2020, investor kripto mencapai 2,5 juta orang. Tak sampai setahun pada 2021 jumlahnya meningkat hingga 6,5 juta orang. Kini Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan pemilik kripto terbanyak di dunia. Tak hanya di Indonesia, cryptocurrency yang tiba-tiba menjadi hype di kalangan kolonials ini juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai bank sentral di banyak negara. Risiko yang dikhawatirkan dapat berupa shadow banking, risiko cyber dan fraud, persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan data konsumen, hingga pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, likuiditas yang sangat tinggi menyebabkan cryptocurrency rawan kolaps. Risiko tersebut mulai terbukti dengan ambruknya banyak faksi di cryptocurrency. Sebut saja berbagai kerajaan kripto yang akhirnya bertekuk lutut dalam hitungan beberapa bulan, yang kita sebut sebagai winter crypto. BlockFi, FTX, Three Arrows Capital, Celsius dan Voyager Digital, kelima kerajaan kripto itu harus menyerah dan mengajukan pilot ke otoritas Amerika. Tak hanya volatilitas, Bank Indonesia juga menyoroti maraknya shadow banking yang terjadi saat cryptocurrency makin gencar digunakan di dalam negeri. Untuk menjembatani kewajiban moneter Bank Indonesia dengan digitalisasi yang makin cepat, Bank Indonesia menginisiasi rupiah digital. Disrupsi besar-besaran pada keuangan digital membuat bank sentral juga ikut serta dalam mengembangkan efisiensi sistem pembayaran untuk mengurangi risiko praktik shadow banking. Shadow banking adalah bank bawah tanah yang merupakan kegiatan keuangan oleh lembaga non-bank di luar lingkup regulator serta lepas dari pengawasan otoritas perbankan. Bank Indonesia menginisiasi rupiah digital untuk menjawab itu semua. Kini, Bank Indonesia sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency atau CBDC yang merupakan bentuk baru dari uang bank sentral yang memiliki denominasi yang sama dengan mata uang kartal, serta dapat digunakan untuk alat tukar, satuan hitung, maupun penyimpan nilai. Dengan hadirnya digital rupiah, warga negara jadi memiliki alat pembayaran digital yang sah di NKRI yang merupakan instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam proses digitalisasi serta sarana mendukung efisiensi transaksi dari hulu ke hilir. Rencananya, rupiah digital akan diterbitkan terbatas untuk kebutuhan transaksi wholesale atau besar seperti perbankan dan industri, serta rupiah digital retail dengan cakupan akses yang terbuka bagi publik dan dapat digunakan untuk transaksi retail. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah rupiah digital akan sama seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya? Jawabannya adalah tidak. Saat Bitcoin diciptakan, mata uang ini didesain untuk orang yang mau bebas dari mata uang fiat dengan adanya sistem peer-to-peer.
Bitcoin dan mata uang kripto lainnya pada umumnya tidak perlu pihak ketiga untuk mentransaksikan dan memvalidasi uang kita. Ini disebut dengan sistem decentralized finance atau DeFi. DeFi adalah ekosistem aplikasi finansial yang dibangun di atas jaringan blockchain. Jaringan DeFi merujuk pada lingkungan jasa keuangan yang bebas akses, transparan, dan tanpa intervensi atau diatur oleh satu otoritas tertentu. Sedangkan rupiah digital menggunakan sistem CeFi atau Centralized Finance, di mana semua perintah dikendalikan oleh pengendali yang bertujuan untuk melakukan perdagangan yang adil melalui bursa pusat. Beda DeFi dan CeFi adalah pada kendali. DeFi mengendalikan dana mereka di atas blockchain secara mandiri, sedangkan CeFi membutuhkan pihak ketiga, dalam hal ini bank sentral, untuk mengkonfirmasi transaksi mereka. Dengan sistem yang digital, tentu semua transaksi akan berjalan mudah dan efisien. CBDC mempercepat aktivitas perbankan seperti menabung, menarik dana, hingga transfer uang. Selain digunakan sebagai sarana penyimpanan nilai dan untuk transaksi, rupiah digital juga didesain untuk bisa digunakan dalam Internet 3.0. Artinya, rupiah digital bisa digunakan untuk transaksi aset digital seperti kripto, NFT, bahkan metaverse. Adopsi CBDC ini sih katanya bakalan bikin sistem perbankan lebih transparan dan menyulitkan para penjahat melakukan penggelapan dana atau pencucian uang. CBDC akan terpusat pada data digital yang mudah terlacak oleh regulator. Terus, bedanya dengan rekening bank apa dong? Kita mungkin kenal dengan OVO, GoPay, Link Aja, dan berbagai jenama uang elektronik milik swasta lainnya. Sebagian dari kita juga pasti mikir, kan udah ada mereka, ngapain lagi sih rupiah digital mesti ada? Yap, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kehadiran rupiah digital adalah demi efisiensi transaksi dan inklusivitas transaksi digital. Pada prinsipnya, pengguna uang elektronik harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit, dalam hal ini Bank Indonesia, dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Nah, rupiah digital sebagai produk Central Bank Digital Currency nggak perlu lagi nih disetorkan dulu karena memang diterbitkan oleh CBDC sehingga transaksi bisa berlangsung lebih efisien. Kabarnya sih rupiah digital juga nggak akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan uang elektronik, melainkan akan menambah opsi transaksi selain dengan uang tunai dan uang elektronik. Beberapa negara telah menerapkan mata uang digital, misalnya Bahama, Nigeria, Karibia Timur, hingga Cina. Sama dengan Indonesia, tujuan mereka adalah efisiensi dan inklusivisme dunia digital. Namun, beberapa di antaranya tidak berjalan mulus. Misalnya Nigeria yang harus membatasi penarikan uang tunai di ATM agar warganya lebih banyak menggunakan fasilitas digital currency. Pembatasan itu bahkan menyentuh level ekstrim dengan hanya memperbolehkan warga negara Nigeria atau WNN mengambil 200.000 naira atau 700.000 rupiah sekali tarik atau tak lebih dari 1.400.000 dalam seminggu. Tak hanya Nigeria yang kesulitan dalam pelaksanaannya, negara sebesar Cina pun mengakui kesulitan membuat warganya beralih ke yuan digital. Bayangkan dari 1,6 miliar penduduk, baru 261 juta yang memiliki rekening yuan digital. Kini, negara tirai bambu sedang mengatur strategi dengan menyasar kawasan berpenduduk banyak untuk menggunakan yuan digital. By the way, Bank Indonesia kayaknya lagi belajar nih dari sini. Pihak BI mengatakan akan ada proses panjang sosialisasi sebelum rupiah digital diluncurkan. Sebelum kita tutup, rupiah digital itu tidak memberikan remunerasi atau tidak ada suku bunga. Jadi rupiah digital tidak secara langsung bersaing dengan produk investasi. Terlebih, digital rupiah juga tidak akan menambahkan jumlah uang yang beredar. Jadi cuma konversi dari uang kartal ke rupiah digital. Nah, tentunya jajaran petinggi dan pengelola rupiah digital ini harus berpikir matang-matang tentang keamanan dan kenyamanannya ya. Jangan sampai nanti dihack. Well, setelah ngejelasin panjang lebar, kalian kira-kira bakal menyambut rupiah digital dan menggunakannya nggak nih? Kira-kira masyarakat akan beralih ke rupiah digital nggak ya? Kalau iya, uang elektronik dan bank yang mengeluarkannya bakal ngerugi nggak ya? Kalau menurut Astromin sih nggak bakal rugi lah ya. Soalnya masyarakat pasti pilih yang paling banyak promonya. Kalau kamu, bakal pilih yang mana?